Nah, itu sebabnya Yesus sudah memberi teladan kepada kita semua suatu hari nanti. Waktu kamu kaya raya, waktu kamu udah punya banyak follower, waktu kamu sudah berhasil, tetap rendah hati berada di sebuah komunitas untuk menjaga kamu agar kamu bisa terus naik. Kenapa? Karena badai, angin ketika ada di atas lebih kencang daripada ketika kita ada di bawah. Nah, saya mau bagikan ada 3 alasan, 3 manfaat mengapa kita perlu punya komunitas. Yang pertama, kenapa kita perlu punya komunitas? Karena Yesus sendiri membutuhkan komunitas. Yesus sendiri sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan yang inklusif, bukan Tuhan yang eksklusif. Padahal dia Tuhan yang maha hebat. Dia gak perlu manusia, dia gak perlu orang yang ada di bawah, dia gak perlu orang di sekitar, dia maha tahu. Dia maha hadir, dia maha kuasa, tapi dia memberi teladan kepada kita. Dia sendiri punya komunitas. Sebagai contoh, setiap pagi Yesus selalu bangun komunitas dengan Bapanya. Berikutnya, bahkan Yesus juga punya komunitas bersama dengan Musa dan Elia. Ketika Yesus naik ke gunung yang tinggi, dia berbincang-bincang dengan Musa dan Elia di gunung yang tinggi. Membuktikan ternyata Yesus juga berkomunitas. Berikutnya yang ketiga, Yesus juga punya komunitas orang yang ada di bawah dengan 12 murid-muridnya. Di Galilea, dia membangun komunitas bersama dengan 12 rasulnya. Di Yerusalem, Yesus juga membangun komunitas bersama dengan 12 rasul, Maria, Marta, dan Lazarus. Wow. Bahkan yang menarik, Yesus dalam keadaan kemanapun dia berada, dia selalu bersama dengan VVIP komunitasnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Saat Yesus sedih, hendak disalib, dalam keadaan gentar, dia mengajak 3 muridnya, komunitasnya, untuk pergi ke Taman Getsemani, untuk berdoa bersama dengan dia. Walaupun Yesus tahu, pada akhirnya murid-muridnya juga gak berdoa, cuman tidur. Tapi Yesus sudah memberi teladan kepada kita. Waktu kamu down, waktu kamu sedih, waktu kamu stres, waktu kamu sedang ada di titik terendah, ayo terjunkan dirimu bersama dengan komunitas. Jangan lari ke teman-teman yang negatif, tapi larilah kepada teman-teman yang bisa menopang bahumu, yang bisa mendoakan pergumulanmu. Bahkan ketika Yesus hendak dimuliakan, dia akan berjumpa dengan Musa dan Elia dalam Lukas 9 ayat 28-30. Yesus juga mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Di sanalah kemuliaan begitu terpancar, sehingga Yesus tubuhnya penuh dengan terang. Dan murid-murid tidak bisa melihat Yesus karena saking terangnya. Dan kemudian Petrus berkata kepada Yesus, izinkan untuk saya membuat tenda bagi kamu, bagi Musa, dan bagi Elia. Di sini kita bisa melihat ternyata ketika Yesus hendak dimuliakan, ketika Yesus sedang penuh kemuliaan, dia juga ajak komunitas. Artinya apa? Ketika engkau diberkati, ketika engkau terkenal, ketika engkau sedang dalam keadaan makmur, please tetaplah berada dalam komunitas. Supaya Anda tetap dijaga, supaya tetap Anda dikoreksi, supaya Anda jangan jatuh dalam kesombongan, supaya Anda jangan salah mengambil keputusan. Penting sekali, kenapa? Karena biasanya orang kalau masih ada di bawah gampang berkomunitas. Kenapa Whitney Houston bisa menjadi terkenal? Karena dia ikut komunitas gereja. Dari gereja kemudian dia bertumbuh menjadi begitu terkenal. Tapi amat sayang, begitu dia terkenal, dia melupakan komunitasnya. Akhirnya dia terikat dengan drug dan mati karena overdosis. King of rock and roll, yaitu Elvis Presley, lahir juga dalam sebuah komunitas, bertumbuh di komunitas, bahkan menjadi terkenal karena di komunitas. Tapi begitu dia terkenal, dia melupakan komunitasnya. Akhirnya
Dia meninggalkan istrinya, dia terikat dengan drug. Ada begitu banyak Indonesian Idol yang awalnya sebelum jadi Indonesian Idol mereka berada dalam sebuah komunitas. Tapi begitu mereka terkenal, mereka melupakan komunitas mereka. Nah, itu sebabnya Yesus sudah memberi teladan kepada kita semua suatu hari nanti. Waktu kamu kaya raya, waktu kamu udah punya banyak follower, waktu kamu sudah berhasil, tetap rendah hati berada dalam sebuah komunitas untuk menjaga kamu agar kamu bisa terus naik. Kenapa? Karena badai, angin ketika ada di atas lebih kencang daripada ketika kita ada di bawah. Berikutnya, Yesus ketika hendak mendoakan anak yang telah mati, anak kepala rumah ibadat bernama anak Yairus. Sekali lagi dia ajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk berdoa sehingga anak yang mati bangkit kembali. Artinya apa? Kalau Anda sedang menghadapi pergumulan di dalam doa, libatkan komunitas. Karena 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Jangan hadapi pergumulanmu sendirian. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia.